Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 23 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar berakar dan dibangun dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Cornelia Ayorbaba. Kepada Saudari Lia, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 23 Juni diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, berjudul Kita Akan Berakar dan Dibangun dalam Dia. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita perlu bertobat setiap hari. Doa kita harus lebih tekun. Barulah doa-doa kita itu lebih berkhasiat. Keyakinan kita harus semakin lama, semakin kuat supaya Roh Allah menyertai kita, menjadikan kita murni dan kudus, sama tegak lurusnya dan harumnya dengan pohon aras di Libanon. Pelayan Injil halaman 241. Banyak yang menerima pujian atas kebajikan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Penyelidik hati menimbang motif, dan sering perbuatan yang sangat dipuji oleh manusia dicatat olehnya sebagai yang keluar dari sifat mementingkan diri dan berdasarkan kemunafikan. Setiap tindakan kehidupan kita dihakimi oleh si penyelidik hati itu sesuai dengan motif yang menggerakkannya. Pelayan Injil halaman 244. Mereka yang berkecimpung dalam pelayanan untuk Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas daripada yang pernah dipikirkan banyak orang. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga Allah yang besar, sedikit saja mengetahui tentang apa artinya memandang kemuliaannya, dan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Banyak yang memiliki pengertian samar-samar tentang keistimewaan Kristus, dan hati mereka bergetar dengan kesukaan. Mereka rindu merasakan kasih Juru Selamat yang lebih penuh dan lebih dalam. Roh Kudus bekerja dengan mereka, yang akan bekerja membentuk mereka dan yang akan dibentuk, membangun mereka yang akan dibangun. Buatlah bagi dirimu sendiri budaya pemikiran rohani dan hubungan kudus. Engkau melihat baru cahaya pertama fajar, permulaan kemuliaannya. Apabila engkau mau untuk mengetahui Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Pelayan Injil halaman 243. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Jika saudara perhatikan, ada perbedaan cara penulisan ayat dalam bahasa Inggris dan dengan yang dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah ayat tema renungan hari ini yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Dalam bahasa Indonesia dikatakan,
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Titik. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat baru yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Namun dalam versi King James dikatakan, so walk ye in Him, yang artinya, jadi berjalanlah di dalam Dia. Dan perhatikan, jika dalam bahasa Indonesia diakhiri dengan titik, tetapi dalam versi King James diakhiri dengan titik 2. Nah, tanda titik 2 memberitahukan kepada pembaca bahwa uraian setelah tanda tersebut memberi bukti dan menjelaskan atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. Artinya, kalimat rooted and built up in Him, yaitu kalimat yang ditandai warna biru, merupakan uraian dari kalimat sebelumnya, yaitu so walk ye in Him. Kalimat yang warna biru merupakan penjelasan dari kalimat yang warna kuning. Maka kalimat so walk ye in Him mempunyai arti rooted and built up in Him. Karenanya, bila kita berjalan di dalam Yesus, maka itu artinya kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Inilah yang Kolose 2 ayat 6 dan 7 nyatakan. Nah, tentang berjalan di dalam Yesus ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 303 paragraf 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, berjalanlah di dalam Dia. Ini berarti bahwa Anda harus mempelajari kehidupan Kristus. Anda harus mempelajarinya dengan kesungguhan yang jauh lebih besar daripada Anda mempelajari jurusan pengetahuan sekuler, karena minat kekal lebih penting daripada pengejaran fana dan duniawi. Berjalan dalam Yesus juga mempunyai arti kita harus mempelajari kehidupan Yesus. Nah, apakah yang dimaksud dengan mempelajari kehidupan Yesus? Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Fundamentals of Christian Education halaman 303 paragraf 2. Anda memiliki polanya, Kristus Yesus. Berjalanlah mengikuti jejaknya, dan Anda akan memenuhi syarat untuk mengisi setiap dan apapun posisi yang mungkin Anda ingin tempati. Anda akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berjalan dalam Yesus artinya kita harus mempelajari kehidupan Yesus, dan mempelajari kehidupan Yesus itu adalah berjalan mengikuti jejaknya. Dan bila kita sudah berjalan mengikuti jejak Kristus, maka itulah makna berakar dalam Yesus dan dibangun dalam Yesus. Kemudian, berakar dalam Yesus dan dibangun dalam Yesus artinya The Faith I Live By halaman 125 paragraf 2. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, kegunaan kita, semuanya bergantung pada persatuan kita dengan Kristus. Melalui persekutuan dengan Dia, setiap hari, setiap jam, dengan tinggal di dalam Dia, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Dia bukan hanya pencipta, tapi juga penyempurna iman kita. Adalah Kristus yang pertama dan terakhir dan yang selalu. Dia akan bersama kita, tidak hanya di awal dan akhir perjalanan kita, tetapi pada setiap langkah. Berjalan dalam Yesus atau berakar dan bertumbuh dalam Yesus adalah sama dengan tinggal dalam Yesus. Dan oleh tinggal dalam Yesus, maka kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia, sebab oleh tinggal dalam Yesus, itulah wujud persatuan kita dengan Yesus oleh kehadiran Roh-Nya. Dan tidak heran, pada akhirnya, Yesus hadir bukan hanya di awal atau di akhir, tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga, God's Amazing Grace halaman 293 paragraf 4 menjelaskan, kelemahan Anda bersatu dengan kekuatannya, ketidaktahuan Anda dengan kebijaksanaannya,
kelemahan Anda dengan kekuatan abadinya. Jadi, Anda bukan melihat kepada diri sendiri, tidak membiarkan pikiran memikirkan diri sendiri, tetapi melihat kepada Kristus. Biarlah pikiran memikirkan kasih-Nya pada keindahan, kesempurnaan karakternya, Kristus dalam penyangkalan dirinya, Kristus dalam kerendahan hatinya, Kristus dalam kemurnian dan kekudusannya, Kristus dalam kasih-Nya yang tiada tara. Inilah pokok perenungan jiwa. Dengan mengasihinya, menirunya, bergantung sepenuhnya kepadanya, Anda akan diubahkan menjadi serupa dengannya. Inilah makna berakar dan dibangun dalam Yesus. Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Diri kita mati dan Kristus yang hidup. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus? Sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 194 paragraf 4. Roh Kudus bekerja dengan mereka yang akan bekerja, membentuk mereka yang akan dibentuk, membangun mereka yang akan dibangun. Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Ingat, kita berakar dalam Yesus dan dibangun dalam Yesus. Artinya, kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Itu sebabnya Roh Nubuat mengingatkan kepada kita akan kutipan berikut ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 458, paragraf 2. Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan. Layaknya sari pokok anggur adalah kehidupan bagi ranting-ranting. Dan karenanya Roh Nubuat berkata, pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus. Sebab memang oleh Roh Kristus itulah kita hidup. Istilahnya, pemberian sari getah pokok anggur adalah pemberian hidup pokok anggur, agar ranting-ranting dapat hidup. Karenanya jelas bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum lain yang bukan Yesus, tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Early Writings halaman 73 paragraf 1, berbunyi, Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, dan jika kita akan tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus mengambil getah dan makanan dari pokok anggur hidup. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Inilah makna mempunyai hubungan terus-menerus dengan Kristus, dan Yesus adalah makanan kita. Kita menerima makanan dari pokok anggur, yaitu Kristus, dan sebagai ranting, kita harus terus-menerus terhubung dengan pokok anggur, agar terus-menerus menerima getah atau makanan dari pokok anggur, sehingga kita sebagai ranting bisa hidup. Terputus dari Yesus, kita kering dan binasa. Mengapa terputus dari Yesus atau tinggal di luar Yesus kita binasa? Karena kita tidak lagi menerima sari getah pokok anggur. Kita tidak lagi menerima rohnya Kristus lagi. Inilah makna berakar dan dibangun dalam Yesus, yaitu dengan menerima Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus melalui kehadiran rohnya Kristus yang kudus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita, agar kita berakar dan dibangun dalam Dia oleh tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita dengan menerima kehadiran rohnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, agar kami berakar dan dibangun dalam Yesus. Dan itu caranya dengan berjalan dalam Dia, dan berjalan dalam Dia itu artinya kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Dan untuk dapat tinggal dalam Yesus, kami harus menerima kehadiran rohnya, layaknya ranting menerima getah dari pokok anggur. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat agar menerima sari getah pokok anggur dari Yesus yang adalah lambang daripada rohnya, sebab itulah kehidupan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini,
Ubahkan kami ya Yesus, persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.